Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani dimanapun Anda berada. Jadi senang sekali rasanya hari ini kita sudah bersama seorang petani yang luar biasa. Tadi saya terkagum-kagum dengan kebun cabenya. Jadi kali ini kita berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan beliau. Oke, sebelumnya boleh kita kenalan dulu, Bang. Siapa namanya itu? Dengan panggilan tiap hari-hari Adi. Adi, oke. Jadi Bang Adi. Kalau boleh tahu, Bang Adi itu di desa mana? Semangau. Desa Semangau. Desa Semangau. Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas ya. Jadi kita bersama dengan Bang Adi. Oke, Bang Adi dari Desa Semangau, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Oke, saat ini menanam cabai tumpang sari dengan lada, betul ya? Lada ya. Oke. Berapa banyak, Bang Adi? Cabenya ya? Cabenya. Cabenya ada sekitar 500 lebih batangnya. 500-an batang yang ditumpang sarikan dengan lade. Lade. Kalau boleh tahu saat ini umur cabenya itu udah berapa lah kalau ingat? Sekitar 3 bulan lebih ya. 3 bulan lebih, berarti sekitar 100 harian ya? 100 hari. Udah mulai panen? Udah mulai panen. Berapa kali panen? Udah mulai 3 kali ya. 3 kali panen. 3 kali ya. Satu kali panen dapat berapa kilo lah? Dalam jumlah 500 lebih ya kan panen pertama ya. Seminggu sekali. Seminggu sekali ya. Pertama dapat 5 kilo. Pertama dapat 5 kilo. Panen pertama yang di buah cabang. Buah cabang di bawah ya. Kali minggu ke depannya lagi. Naik ya 1 kilo lagi. Naik 1 kilo, jadi 6 kilo. Oke, karena masih buah pertama ya. Bawah ya. Bawah, oke. Kemudian panen ketiga. Yang ketiga naik agak sekilo jadi 7 kilo. Oh, naik sekilo. Jadi per minggunya dalam jangka 1 minggu. 1 minggu naik 1 kilo sekali. Oke, untuk harga saat ini terakhir kena di harga berapa, Bang? Kita kan nggak jual sama cangkau ya. Jual sama cangkau. Jadi kami waktu itu ada sekitar 30 lebih lah harganya. 30.000 lebih. 30 lebih per. 30.000 per kilonya. Per kilo. Lumayan bagus lah ya, masih termasuk standar lah ya. Oke, tadi saya lihat tumpang sari dengan tanaman lade. Itu satu pohon lade berapa batang pohon cabai, Bang? Dalam sebatang lade aku beri 2 batang cabai. 2 batang cabai. 2 batang cabai. Oh, jadi satu pohon lada, 2 pohon cabai. Cabai. Kenapa ditumpang sarikan dengan lada, atau apakah memang bagus ditumpang sarikan dengan lada, atau memang karena lahannya yang ada lahan lada gitu? Dari segi pertamanya lahan lah. Kita nanam karena perlu lahan luas. Iya. Kalau kita ada lahannya sedikit. Kita memanfaatkan aja ya. Oh, jadi ditumpang sarikan dengan lada. Tidak masalah itu? Tidak mengganggu pertumbuhan lada atau tidak mengganggu pertumbuhan cabai? Kan dalam lada pun masih dalam pertumbuhan. Oh, karena lada masih pertumbuhan, jadi aman-aman aja. Aman-aman tuh. Oke. Kalau untuk pupuk dasarnya sendiri tuh apa-apa aja, Bang? Yang pertama kita kan pakai dolomit lah, tetap. Dolomit. Oke. Kedua kita pakai DSP. Oh, dolomit DSP. Oke. Kalau pupuk yang lain-lainnya ada? Di sini aja pakai Poskali deh. Yang standar full kimia ya? Full kimia. Untuk pupuk dasar. Kemudian untuk lade. Untuk lade. Kalau untuk cabenya? Dah kita tumpang sarikan kan dia. Jadi termasuk juga alami. Gimana ya alaminya? Untuk kan banget cabai, jangan pakai alami lah, pakai tembakau ya. Oh, jadi untuk insektisidanya berarti insektisidanya menggunakan tembakau. Tembakau Jawa ini. Tembakau Jawa. Di gimana kan tuh tembakaunya, Bang? Kalau boleh tahu. Kita pakai rendam, pakai hangat lah. Tembakau direndam dengan air hangat, kemudian disemprotkan. Kalau untuk takarannya sendiri berapa banyak itu? Ada 2 keping, ada 2 keping tembakau ya, tembakau Jawa ya. 2 keping tembakau tadi. 2 keping. Oke. 2 keping kita rendam pakai air hangat. Udah sajuk, masukkan dalam sampot. 2 tagi itu kan satu sampot ya.
tangki. Oh, dua buah untuk Oh. satu tangki semprot. Itu interval penyemprotannya berapa minggu sekali? 2 minggu sekali ya. 2 minggu sekali. Oke kawan-kawan, menarik nih. Ternyata Bang Adi ini menggunakan pestisida alami, yaitu tembakau tadi. Tembakau nanti kita tampilkan gambarnya. Tembakau dengan 2 buah tembakau untuk satu tangki penyemprotan, kemudian dilakukan selama interval 2 minggu sekali. 2 minggu sekali ya. Kalau boleh tahu, tembakau tadi fungsinya untuk hama apa itu, Bang? Untuk kan gutu-gutuan bisa. Kutu-kutuan. Ulat Termasuk ulat. iya. Oh, jadi alami gitu Alami ya. lah. Tidak pakai pestisida kimia, tidak pakai menggunakan insektisida kimia. Enggak. Oh, jadi memang full tembakau. Nah, itu tadi untuk insektisidanya. Kemudian untuk fungisidanya berarti alami juga atau gimana? Fungisidanya masih pakai kimia. Oh, kalau fungisida kimia. Kimia. Kalau boleh tahu menggunakan apa? Dari produk BGW. Produk BGW. Jadi untuk fungisida tetap kimia, insektisida saja yang alami. Oke, itu sudah cukup bagus sekali ya, terutama untuk penanggulangan hama. Sejauh ini berarti masih aman ya, walaupun kita menggunakan pestisida tembakau tadi. Kalau untuk pupuk susulannya sendiri bagaimana, Bang? Jadi masih pakai pakai kimia. Pakai kocok atau tabur atau pakai kocok aja. pakai kocok. Pakai pupuk apa? NPK lah. NPK dilarutkan dalam air kemudian dikocok gitu berarti ya. Oke. Tadi juga saya lihat, Bang, untuk batangnya kalau saya lihat tadi di bawah itu banyak sekali tunas-tunasnya. Itu memang sengaja dibiarkan atau memang ada teknik khusus untuk memunculkan banyak tunas seperti itu sehingga rimbun sekali saya lihat itu. Gimana tuh? Ya memang saja dibiarkan aja ya. Oh, dibiarkan. Dibiarkan aja. Berarti tidak dipangkas gitu? Tidak dipangkas. Oh. Bisa sebanyak itu tunasnya tuh, Bang? Gimana tuh, Bang? Ada perlakuan khusus atau? Enggak ada aja ya, Bang. Memang alami. Oke, nah jadi itu dia tadi kawan-kawan, untuk tunas memang Bang Adi ini menggunakan teknik dibiarkan saja ya, jadi tidak dirapel atau tidak dipotong, jadi dibiarkan semua tunas yang tumbuh sehingga di sini tampak sangat rimbun sekali ya. Jadi semua tunas itu dibiarkan, hanya saja Bang Adi ini ngepush di pemberian nutrisi. Bisa kita lihat ini walaupun hanya menggunakan insektisida alami yaitu tembakau tadi, buahnya juga sangat bagus ya, tidak ada penyakit bisa kita lihat di sini. Nah, jadi begitu ya kawan-kawan, mungkin sedikit saya ulangi tentang penggunaan tembakau tadi. Jadi beliau merendam 2 buah tembakau, kemudian air rendamannya tersebut dibuat untuk satu tangki penyemprotan ya. Jadi dan itu dilakukan rutin 2 minggu sekali. Nah, sebenarnya ini sangat jarang, tapi bisa kita lihat hasilnya di sini justru cukup bagus ya kawan-kawan. Nah, kemudian untuk pemupukan ada yang unik lagi dari metode Bang Adi ini, yaitu beliau mencampur NPK dan juga garam ya. Jadi dengan perbandingan 1:1. Jadi untuk 1 kilo NPK beliau juga menambahkan 1 kilo garam curai ya. Oke, menarik sekali. Sebetulnya metode yang dilakukan terbilang cukup murah dan juga ramah lingkungan karena menggunakan pestisida alami, walaupun fungisidanya tetap masih menggunakan fungisida kimia. Tapi di sini kita lihat hasilnya cukup baik dan menghasilkan buah yang cukup lebat dengan modal yang mungkin bisa dikatakan minim ya, sehingga tidak perlu mahal-mahal beli pestisida yang kimia, hanya menggunakan alami saja beliau sudah bisa berkebun seperti ini.
Jadi mungkin terima kasih kawan-kawan, cukup sekian video kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa dukungannya, like, komen, dan subscribe. Semoga video ini setidaknya dapat memberikan informasi kepada kawan-kawan, terutama petani cabai yang ada di seluruh Indonesia. Oke, terima kasih.